Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Tuhan, hari ini aku mohon dua rahmat ini agar menjadi kasih karunia yang Engkau anugerahkan bagiku, yakni agar kata-katamu menjadi nyata, menjadi hidup, serta menjelma menjadi realita dalam diriku. Yang pertama, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Perlihatkanlah tangan dan kaki serta lambungmu, ya Tuhan, agar setiap kali aku memandang dalam kenangan di kayu salib yang kupandangi, aku boleh melihat bekas luka itu pada dirimu yang telah bangkit mulia. Perlihatkanlah itu, ya Tuhan. Yang kedua, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bukalah pikiranku dan akal budi serta wawasanku untuk semakin mengimani sabda yang tertulis dalam kitab suci itu. Aku mau merasakan dan mengalami serta menjelmakan sabda-sabdamu dalam kitab suci itu, agar menjadi nyata dan hidup serta menjadi realita di dalam keseharianku. Terjadilah sabdamu, terjemalah sabdamu, ya Tuhan. Aku benar-benar ingin melihat dan mengalami sendiri dengan cara aku memandang akan Engkau yang bangkit mulia dan keluar dari kubur, serta menampakkan diri kepada para murid-Mu. Ulangilah itu, ya Tuhan, dan terjadilah padaku. Berkatilah aku, ya Tuhan, untuk menantikan saat itu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama, mengunjungi dan mencintai tanpa batas dan tak kenal waktu. Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan Yesus yang mengunjungi setiap situasi hidupku. Dia menanamkan kehadirannya di jantung dunia dan di jantung kehidupan. Dengan demikian, ia kembali menggandengku untuk mengatasi rintangan, mengatasi prasangka, mendekati dan bersaudara dengan semua orang di sekitarku, untuk kembali mendapatkan rahmat kehidupan dan persaudaraan sehari-hari. Dengan mengenali Tuhan Yesus yang hadir di Galilea setelah kebangkitannya, aku akan mengenali kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama dengan Dia yang bangkit mulia, hidupku akan berubah, karena di balik semua kejahatan dan kekalahan serta kekerasan, melampaui semua penderitaan dan kematian, yang bangkit hidup, yang bangkit memimpin seluruh sejarah dunia menuju sejarah keselamatan. Ia selalu berjalan di depanku, selalu berjalan di depanku, sehingga bersamanya hidupku selalu dimulai kembali secara baru. 2. Ada reaksi ganda dalam melihat intervensi dari pihak Tuhan ini. Para penjaga yang tidak dapat menghadapi kuasa Allah yang luar biasa dan digoncang oleh gempa bumi bagian dalam, mereka menjadi orang-orang mati. Kekuatan kebangkitan menggulingkan mereka yang telah digunakan untuk menjamin kemenangan kematian yang nyata. Dan apa yang harus dilakukan oleh para penjaga
yang sempat seolah-olah seperti orang mati itu. Mereka harus membuat pilihan, mengatakan yang sebenarnya atau membiarkan diri mereka diyakinkan oleh orang-orang yang telah memberi mereka perintah untuk menjaga. Dan satu-satunya cara untuk meyakinkan mereka adalah uang. Mereka menjual kebenaran, dan dengan uang di kantong, mereka melanjutkan dengan berkata, "Tidak, para murid datang dan merampok tubuh itu." Uang, bahkan di sini dalam kebangkitan Kristus, mampu memiliki kekuatan untuk menyangkalnya. Reaksi wanita berbeda karena mereka secara tegas diundang oleh malaikat Tuhan untuk tidak takut. Dan pada akhirnya mereka tidak takut. Jangan takut. Dan agar tidak lagi mencari Yesus di dalam kubur. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curailah dirimu kepada kami. Curahkanlah dirimu kepada kami. Allah yang kekal, kerahimanmu yang tak terselami, dan perbendaharaan belas kasihan yang tiada habisnya. Pandanglah aku dengan penuh kasih sayang, perlipat gandakanlah dalam diriku kerahimanmu, supaya pada saat yang sulit aku jangan putus asa atau patah semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang suci, yang adalah kasih dan belas kasihan semata-mata. Amin. Doa kepada Santo Yusuf, pelindung dan penjaga gereja. Terberkatilah Santo Yusuf yang senantiasa berjaga-jaga bagi keluarga kudus, baik pada saat pengungsian ke Mesir maupun dalam hidup sehari-hari di Nazaret. Kami mohon kepadamu supaya dalam masa sulit Engkau senantiasa melindungi gereja dari pencobaan-pencobaan yang dapat menjauhkan gereja dari kesetiaan akan Injil, dan melindungi kami umat beriman supaya kami senantiasa setia kepada Kristus dan membawa kegembiraan iman bagi mereka yang ada di sekitar kami. Amin. Santo Yusuf, uruslah keperluan-keperluan kami. Santo Yusuf, syukur atas bantuanmu. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin.